Di tangan orang awam, Qul huwallahu ahad hanyalah bacaan pendek yang sering diulang setelah salat. Namun di tangan para wali dan ahli makrifat, ia menjadi senjata gaib yang tak tertandingi. Bukan senjata yang menebas dengan logam, melainkan yang memutuskan ikatan-ikatan halus yang mengurung jiwa. Para arif menyebutnya tameng dari cahaya yang dapat mematahkan serangan dari dimensi yang tidak dapat ditangkap mata. Konon, setiap kali ayat ini dibaca dengan niat murni, cahaya yang keluar darinya membentuk perisai tak kasat mata, memantulkan segala niat jahat, baik dari manusia, jin, maupun bisikan setan yang merayap di kegelapan. Ada kisah dari seorang mursyid tua yang tinggal di gurun, yang pernah diserang oleh makhluk gaib di tengah malam. Ia tidak bergerak, tidak mengangkat tangan, hanya menutup mata dan membisikkan Qul huwallahu ahad 3 kali. Dalam sekejap, udara menjadi panas. Tanah bergetar, dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya menghilang seolah ditelan bumi. Saat ditanya muridnya bagaimana itu bisa terjadi, ia hanya menjawab, "Karena di dalam ahad tidak ada ruang bagi yang lain. Saat engkau membacanya, kau menghapus tempat berpijak bagi segala yang bukan dia." Kalimat itu tetap menjadi teka-teki, tapi murid-muridnya tahu, ia berbicara tentang kekuatan yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Rahasia ini bukan mitos belaka. Dalam beberapa manuskrip kuno, tertulis bahwa Qul huwallahu ahad memancarkan pola getaran tertentu yang selaras dengan gelombang penjagaan di alam malaikat. Pola ini tidak bisa ditiru oleh siapapun selain dari bacaan yang keluar dari hati yang tulus. Inilah sebabnya, walau banyak orang menghafalnya, tidak semua bisa memunculkan daya yang sama. Karena yang menghidupkan senjata ini bukan bibir, tetapi pusat kesadaran yang sepenuhnya menyerah pada Allah. Bahkan ada tingkatan di mana ayat ini bukan hanya menjadi pelindung, tetapi juga pembuka jalan. Sebagian wali menggunakannya untuk menembus lapisan-lapisan alam yang tidak dicapai oleh langkah kaki. Dalam keadaan zikir yang dalam, mereka membaca Qul huwallahu ahad hingga seluruh kesadarannya larut, lalu mendapati dirinya berada di ruang yang asing, sunyi tapi penuh cahaya. Mereka tidak pernah menjelaskan tempat itu secara rinci, hanya mengatakan bahwa di sanalah segala doa yang tulus disampaikan langsung kepada pemilik segala waktu. Dunia di balik dunia, namun semua ini hanya menjadi cerita kosong jika engkau membacanya sekadar untuk mencoba-coba. Karena Qul huwallahu ahad tidak tunduk pada keinginan manusia yang bermain-main dengan rahasianya. Ia hanya membuka kekuatannya bagi hati yang memanggilnya dengan rasa takut sekaligus cinta. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan sadar bahwa yang kau pegang bukan sekadar bacaan, tapi sebuah pedang dari cahaya yang akan terus melindungimu, bahkan di saat dunia ini runtuh sekalipun.